Siapa? Dan setiap bulannya 30 hari tanpa 28, 29 maupun 31. Nama bulannya Sipa Hasada, Sipa H2 sampai 12 atau 10. Dan dibagi dua bagian, hari baik dan tidak baik. Maka menurut ilmu yang saya pelajari selama ini, katanya hari ini hari baik kunjungan Bapak Ibu di hutan Kian Lagan. Dan yang paling utama hari baik untuk berbelanja souvenir nanti. Siap, itu yang paling penting. Mantap marketingnya. Tambahan satu lagi. Kalau dulu dibagi dua, sekarang dibagi tiga. Bagian ketiga hari baik untuk memenggal kepala orang. Oh. Nanti Bapak Ibu siap-siap. Ini yang ini aja nih yang ideal badannya. Dan ini namanya buku Pustaha Laknat, buku orang Batak zaman dahulu yang terbuat dari kulit kayu. Nah, mereka buat bukunya dari kulit kayu, dan buku ini dibagi tiga bagian. Aksara Batak, Ahamanarata Bawai, Mangalapa Sadagaya. Ini replika replika. Dan bagian kedua, perbintangan orang Batak, dan yang terakhir mantra-mantra ilmu pengobatan. Zaman dahulu, bila mana ada orang sakit itu dibawa berobat ke dukun, lalu cari apa ramuan. Dan inilah yang digunakan dukun tadi untuk manitiari, kombinasi antara perhalaan dengan buku Pustaha. Dan ini namanya tongkat sakti raja tunggal penaluan. Dan tongkat ini hanya raja yang boleh gunakan karena tongkat ini dulunya berasal dari manusia. Ya, dulu di sini ada satu keluarga punya anak kembar, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Karena orang tuanya terlalu sibuk untuk mengurus dua-duanya, mereka dipisah. Yang perempuan dikasihlah ke pihak istri, orang Batak bilang itu tulang atau paman, dan yang laki-laki ikut orang tuanya, bapak ibu. Dan seiring dengan waktu mereka tumbuh dewasa, tiba-tiba ada pesta keluarga. Semua keluarga diundang ngumpul. Mereka pun ikut dan bertemu tanpa sengaja, saling jatuh cinta. Karena itu pantang itu tidak boleh, raja pun ingatkan mereka. Kalian itu saudara, kalian itu kakak adik, tapi mereka selalu ngotot. Malah mereka lari ke hutan untuk bersembunyi. Dan setelah tinggal beberapa lama di dalam hutan, yang perempuan sudah mulai merasa lapar, minta tolong sama yang laki-laki, dua pohon. Namanya pohon tada-tada, buahnya merah-merah kecil tapi rasanya manis. Laki-lakinya manjat dan dia nempel di pohon itu. Dan yang perempuan ingin menolong menempel juga. Orang tuanya pun minta bantuan sama 5 orang dukun untuk membantu, semua menempel. Maka aslinya ada 7 tingkat, pasangan kembar tadi dan 5 orang. Nah, bila Bapak Ibu mau lihat yang asli boleh, tapi pergilah ke Belanda. Karena dibawa ke sana waktu Belanda menjajah. Nah, ini semua dibawa ke sana. Dan masih tersimpan di salah satu museum. Iya. Tetapi ada dukun sakti yang keenam berhasil dengan kekuatan magicnya, mantranya, pohonnya pun ditebang dan rubuh. Tiba-tiba hujan turun deras sekali, angin kencang bertiup, dan petir selalu menyambar. Si dukun pun ketakutan. Dia kembali ke kampung. Dan tunggu sampai besok pagi hujannya reda, dia kembali lagi masuk ke dalam hutan itu, tapi tidak menemukan orang-orangnya lagi. Tinggal pohonnya. Orang-orangnya hilang di telan bumi. Bisikan gaib datang sama si dukun, lalu dia minta tolong sama tukang pahat, tukang ukir, bentuk ukir seperti orang-orang ini. Dan setelah siap diserahkan kembali ke orang tuanya, maka zaman dahulu orang tuanya menganggap ini sebagai pengganti anak mereka. Dan selalu mengadakan ritual-ritual khusus sekali seminggu untuk mengenang mereka. Maka tongkat ini sangat punya kekuatan. Zaman dahulu boleh digunakan raja untuk manggil hujan bila mana musim kemarau, menyembuhkan orang-orang sakit, tapi dengan syarat baca-baca mantra juga. Dan kekuatan tongkat ini boleh saya buktikan sekarang.
Nanti saya baca-baca mantra, tapi tolong salah satu bikin kakinya begini biar saya ketemu ujung kakinya. Nanti hujan lokal pun akan turun. Sakit. Iya. Dan perlu digunakan raja mengeluarkan ilmu sakti yang ada di dalam tubuh yang melakukan kejahatan tadi. Dia berani membunuh, mengkhianati kerajaan, ilmu hitamnya sudah sakti, bukan orang sembarangan. Nah, yang bersalah ditarik lagi hadapan raja, raja duduk di sini. Dan yang lainnya boleh duduk di kiri kanan raja. Yang matanya ditutup dengan kain ulos. Nah, seperti ini. Tujuannya untuk menghilangkan kontak mata. Nah, saya sengaja tidak tutup ya. Biasanya saya tutup. Tapi saya pernah pengalaman, saya tutup begini, tamunya semua kabur. Udah nggak ada orang. Anggaplah sudah tertutup. Dan dikasihlah makanan terakhir di dalam piring. Piring orang Batak itu namanya sapa, terbuat dari kain. Dan dia makan langsung menggunakan mulut. Persis. Dan setelah dia siap makan lalu diangkat, dibaringkanlah di meja balok. Kurang lebih posisi seperti ini, Bapak. Dan raja perintahkan dukunnya untuk menerapkan ilmu hitamnya dengan ritual-ritualnya. Pertama-tama dukun ambil pisau kecil, coba sekujur tubuhnya diiris-iris. Bila mana belum luka dan berdarah, itu artinya ilmu hitamnya masih ada menemukan. Lalu dipakailah tongkat ini dengan cara baca-baca mantra. Sekujur tubuhnya diolesin pelan-pelan. Lalu pukul 3 kali. Pertama pukul di kepala, 2 pukul hati, dan terakhir bagian perut. Dan masih ada ritual-ritual lainnya. Dan untuk memastikan kembali sekujur tubuhnya diiris. Bila mana sudah luka dan tergores, berdarah, diolesinlah air asam. Dan dia pun pasti dikerit. Itu tanda-tanda dia sudah melemah, sudah mampan dipenggal. Lalu diangkatlah di batu. Kira-kira posisi seperti ya. Dan raja perintahkan Algojonya penggal kepalanya. Algojo berdoa, ambil pedang, dan biasanya minta dukungan sama orang-orang menyaksikan untuk meneriakkan horas 3 kali biar dia sukses. Karena syarat dari raja, Algojo sekali penggal harus putus. Bila mana Algojo gagal, Algojo akan dieksekusi oleh raja. Karena biasanya Algojo itu orang-orang pilihan. Tapi bila mana dia tidak bisa melaksanakan tugas dengan sempurna, bagi raja dia tidak berguna lagi, akan dieksekusi oleh raja. Ya, dan setelah dipastikan tadi melemah dan diangkat di sini, dan setelah orang-orang teriak horas, 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 hitungan ketiga. Dan setelah putus, kembali badannya diangkat di meja balok sana, kepalanya di bawah di hadapan raja. Lalu diambillah hati dan jantungnya dengan cara dadanya dibelah. Diambil hati dan jantung, dimasukkan ke dalam piring, lalu diiris-iris sampai habis. Dikasih garam, asam, bumbu-bumbu khas Batak lainnya. Ada masakan khas Batak itu namanya nadura, pacang tanpa api. Dan setelah roman-roman meresap, dan raja pun mempersilahkan siapa yang mau makan. Dan memang tidak semua orang, tidak sembarang orang. Biasanya yang mau makan itu dengan satu keyakinan, karena mereka zaman itu masih animisme, bila makan organ tubuh manusia, itu ilmu hitam mereka akan semakin sakit, semakin bebas. Lalu sisa badannya dibuanglah ke danau. Kepalanya digantungkan di gerbang masuk tadi. Maka tradisi di sini Bapak Ibu, 1 gerbang masuk, 1 gerbang keluar. Nah, nanti Bapak Ibu pulang harus ambil dari gerbang belakang, karena dulu kepala digantungkan di sana. Tapi siapa tahu di antara bapak-bapak di sini ada yang berani mau coba-coba keluar dari sana, boleh silakan. Nah, tapi nanti di sana akan ada teriakan.
Balik. penjaga loket. Trailer belakang. Capek bapak ibunya bolak-balik. Memang yuk. Dan menurut sejarah, sekitar tahun 1861, datanglah seorang misionaris dari Jerman ke Tanah Batak, yaitu Dr. Lukit Momensen, dan ini tidak berlaku lagi. Nah, sejak itulah orang Batak mengenal agama, mengenal kasih sayang sesama. Nah, mungkin bapak ibu pernah dengar orang Batak makan orang, dari sinilah asal muasalnya. Atau dengan kedengarannya kan orang Batak makan orang. Ada orang di sana tangkap bawa sini cincang makan rame-rame. Sebenarnya itu hanya propaganda oleh Belanda. Biar bangsa-bangsa lain takut masuk ke tanah Batak. Karena tanah Batak ini dulu kaya dengan rempah-rempah, cengkeh, lada, pala, dan sebagainya. Iya. Ya kira-kira begitulah secara baju kursi persidangan Raja Sialagan yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu. Bila mana saya ada kekurangan terangkan, saya mewakili keluarga Raja mengucapkan terima kasih atas kunjungannya dan salam dari kami. Horas! Horas. Horas.